warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Iin Widya Ningsih. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran virtual pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita secara virtual pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan semoga dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Nah, anak-anak, meskipun pembelajaran kita dilakukan secara virtual, Ibu akan tetap memeriksa kehadiran anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak bisa melakukan presensi melalui e-learning yang akan Ibu kirimkan tautan presensi melalui WhatsApp group. Nah, masih semangat ya? Tentu kita harus selalu semangat, terutama pada pembelajaran virtual kali ini. Kita akan membahas mengenai struktur kebahasaan teks anekdot. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan memberitahu kompetensi dasarnya ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selain itu, terdapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah membahas materi ini anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menunjukkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, pernahkah kalian membaca sesuatu teks yang terdapat humor, membuat kalian tertawa, lucu, dan kalian merasa terhibur? Tentu kalian pernah menjumpai teks yang semacam itu ya. Jadi, apakah kalian masih ingat jenis teks apa yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama, mengandung humor, lucu, menghibur. Kira-kira disebut dengan teks apa ya? Nah, betul sekali. Teks yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah teks anekdot. Lalu, apakah anak-anak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks anekdot? Jadi, teks anekdot adalah cerita lucu, menjengkelkan, atau konyol yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Kemudian, menurut Keraf, ia menjelaskan bahwa teks anekdot yaitu semacam cerita pendek yang bertujuan untuk menyampaikan karakteristik yang menarik atau aneh mengenai seseorang atau sesuatu hal yang lain. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 dijelaskan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, itu tadi beberapa pengertian dari teks anekdot. Sekarang, sudah paham ya mengenai teks anekdot? Nah, untuk lebih mudahnya, kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita yang lucu, mengesankan mengenai sesuatu hal yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Lalu, apakah kalian sudah paham mengenai apa itu teks anekdot? Ya, bagus sekali. Mari kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot ini adalah ciri yang membedakan antara teks anekdot dengan jenis teks yang lainnya. Nah, anak-anak, teks anekdot ini memiliki 7 macam ciri loh.
Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, oke, akan saya jelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu menghibur dan mengundang gelak tawa dari para pendengar. Tentu kalian paham ya mengenai ciri yang pertama ini. Jadi, pada dasarnya, teks anekdot dapat menghibur pembacanya. Nah, teks anekdot ini memiliki ciri menghibur yang dapat mengundang gelak tawa pendengar atau pembaca. Akan tetapi, tujuan utama dari teks ini tetap, yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum. Nah, ciri yang kedua yaitu tidak menyinggung pembaca atau pendengar. Tahukah kalian mengapa teks ini tidak menyinggung pembaca atau pendengar? Ya, benar sekali. Karena hal tersebut, teks anekdot ini didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Maka, tidak jarang teks ini digunakan untuk menyampaikan suatu sindiran secara alami. Oleh karena itu, sindiran disampaikan dengan kritik yang diperhalus agar tidak menyinggung pembaca dan pendengar. Nah, ciri yang ketiga yaitu untuk media penyampaian kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu media? Nah, betul sekali. Media adalah alat atau sarana komunikasi. Ciri yang ketiga adalah menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu yang dimaksud dengan media? Nah, betul sekali. Media adalah alat atau sarana komunikasi. Nah, teks anekdot ini termasuk salah satu media karena dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian kritik, pandangan, atau aspirasi. Ciri yang keempat yaitu teks anekdot dapat menginspirasi pembaca atau pendengar dalam menyampaikan protes atau ketidaksetujuan dengan cara yang santun. Seringkali kita menyampaikan protes dengan cara yang tidak santun dan menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, teks anekdot ini digunakan untuk menginspirasi pembaca atau pendengar dalam menyampaikan protes secara santun. Kelima adalah menampilkan tokoh-tokoh yang dapat diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada awalnya, teks anekdot ini hanya melibatkan tokoh-tokoh yang terkenal saja. Tentu kalian tahu siapa saja tokoh terkenal di Indonesia? Ya, betul sekali. Tokoh-tokoh terkenal seperti pahlawan, pejabat, musisi, penulis, dan lain-lainnya. Nah, pada awalnya hanya menampilkan tokoh-tokoh terkenal saja. Tetapi, seiring berjalannya waktu, penyajian teks anekdot ini mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ciri yang keenam yaitu bersifat humoris, lucu, menggelitik, lelucon, tetapi menyindir. Nah, ciri ini adalah sindiran yang disampaikan secara halus, biasanya dengan adanya suatu perumpamaan. Sindiran ini disampaikan secara humoris, lucu, dan menggelitik. Kemudian, ciri yang ketujuh adalah terilhami dari kejadian nyata. Nah, teks anekdot
terilhami dari kejadian nyata yang kemudian diubah menjadi suatu kelakar dengan bentuk cerita atau dialog. Nah, itu tadi 7 ciri dari teks anekdot. Sudah paham ya anak-anak? Ya, Ibu harap anak-anak semua sudah paham mengenai ciri-ciri teks anekdot. Anak-anak masih semangat ya? Ya, tentu kita harus selalu semangat dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Semangat, tetap belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Apakah kalian tahu apa saja struktur dari teks anekdot? Ya, benar sekali. Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai struktur yang ada pada teks anekdot. Sudah siap ya? Nah, berikut ini adalah struktur dari teks anekdot. Terdapat 5 struktur dari teks anekdot. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima yaitu koda. Nah, struktur yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian awal paragraf. Nah, fungsi dari abstrak ini untuk memberikan gambaran mengenai isi teks anekdot. Pada bagian ini juga ditunjukkan hal-hal unik yang akan ada dalam teks. Kemudian, struktur yang kedua yaitu orientasi. Nah, orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal dari kejadian cerita atau latar belakang bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Biasanya penulis akan bercerita secara detail pada bagian ini. Kemudian struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian di mana terjadi masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan oleh si penulis. Kemudian struktur yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi merupakan bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang dapat menyelesaikan suatu masalah yang timbul pada krisis. Struktur yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian akhir cerita dari suatu cerita unik tersebut. Pada bagian ini terdapat kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis oleh si penulis tersebut. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks anekdot. Sudah paham ya anak-anak? Ya, baik. Ibu harap anak-anak sudah paham mengenai struktur teks anekdot. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan, yaitu Ibu akan menunjukkan suatu teks anekdot. Nah, berikut ini teks anekdot yang akan anak-anak analisis. Anak-anak, Ibu minta untuk menentukan struktur dari teks anekdot tersebut. Kerjakan tugas ini di buku tugas masing-masing ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas tugas tersebut secara bersama-sama. Dan kita akan melanjutkan materi mengenai kebahasaan teks anekdot. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran virtual kali ini dapat bermanfaat ya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Apabila terdapat kesalahan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran virtual yang selanjutnya.